kelas 12 MIPA 2 di SMA Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Check it out! Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, teman-teman sudah tahu kan apa itu pertumbuhan? Ya, pertumbuhan adalah pertumbuhan jumlah, volume, dan zat antar sel. Ternyata pertumbuhan juga memiliki sifat loh teman-teman. Yang pertama, irreversible, dan yang kedua, kuantitatif. Sekarang kita akan membahas tentang irreversible. Irreversible yaitu tumbuhan dapat diukur. Misalnya nih, tumbuhan yang tadinya 5 cm kemudian bertambah atau bertumbuh menjadi 10 cm. Nah, tumbuhan tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula atau kecil kembali. Sama juga sama teman-teman, pada masa pertumbuhan kan ya, tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Contohnya nih, teman-teman yang tingginya 170, kan nggak mungkin lagi kan balik ke 150. Begitu juga dengan tumbuhan. Yang kedua, kualitatif, yaitu memiliki satuan atau bisa diukur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan. Kalau ada pertumbuhan, berarti harus ada perkembangan juga dong. Perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan. Ternyata perkembangan juga memiliki sifat loh teman-teman. Yang pertama reversible dan yang kedua kualitatif. Reversible yaitu sifat tanaman dapat kembali. Misalnya masa tanaman berbunga. Yang kedua kualitatif, yaitu tidak dapat dinyatakan dengan angka. Sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu memiliki dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu seperti cahaya, suhu, oksigen, kelembapan, nutrisi, dan air. Sedangkan faktor internalnya atau yang berasal dari dalam yaitu gen dan hormon. Sekarang kita akan membahas jenis pertumbuhan. Jenis pertumbuhan itu ada dua loh teman-teman, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi karena pembelaan sel primer, misalnya embrio, apikal akar, dan apikal batang. Pertumbuhan primer akan menghasilkan tumbuhan akan tambah panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder yaitu terjadi karena aktivitas meristem sekunder, misalnya kambium dengan kambium gabus. Pertumbuhan sekunder akan menghasilkan tumbuhan akan bertambah besar. Teman-teman tahu nggak pertumbuhan pada tanaman itu setelah perkecambahan loh. Nah, perkecambahan itu ada dua tipe, yaitu epigel dan hipogel. Perkecambahan epigel dialirkan dengan naiknya kotiledon ke permukaan tanah. Ini terjadi akibat pemanjangan hipokotil. Contoh, biji bunga matahari. Sedangkan perkecambahan hipogel dicirikan dengan menetapnya kotiledon di dalam tanah. Ini terjadi akibat pemanjangan epikotil. Contohnya kacang karo. Sekian penjelasan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Shalom. Пока лучи не целятся в нас, пока еще что-то чувствую.